Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, membimbing kita semua. Dan sebelumnya mari saya ajak untuk masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberi kesempatan kami boleh datang di hadirat-Mu. Dan bila kami tetap rindu apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar. Walaupun itu hujan, walaupun untuk kedagingan kami merasa tidak nyaman, tetapi berilah kami kerinduan untuk mencari Engkau. Bila kami boleh bersekutu bersama-sama, mencari wajah-Mu, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, dikuatkan melalui firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah malam ini. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, baik kami yang ada di sini, juga keluarga kami masing-masing yang ada di tempat lain, di rumah. Kiranya Tuhan-Mu tolong perlindungan-Mu nyata untuk keluarga kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Di dalam kekudusan kita akan masuk dalam nyanyian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dan dengan keyakinan kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dia nyata ada di sini. Dia memberi kita kemenangan. Kemenangan terjadi di, katakan kembali, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau beri kami kemenangan, Yesusku. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kumuliakan nama-Mu, Yesusku. Bapakku yang baik, kumuliakan nama-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau Allahku yang baik, Allahku yang hidup. Tiada Allah seperti-Mu, hanya Engkau satu-satunya. Ku bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Aku sungguh bahagia, ku sungguh bangga mempunyai Allah, karena Engkau amat sangat baik. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya. Engkau beri kami kelegaan, Engkau beri kami kelepasan, Engkau beri kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Haleluya. 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 Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau memberikan kami janji-janji, yaitu hidup yang kekal, hidup yang seterusnya bersama Engkau. Dan biarlah kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu, terus dekat kepada Engkau, lebih lagi dari yang lalu, lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, dan hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau ciptakan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan, dan Engkau ciptakan sampai hidup kami berharga di hadapan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan
hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kembali dari awal pujian ini. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan kembali, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Yesus kita adalah Tuhan yang maha mulia. Dia layak ditinggikan, layak disembah, layak dipuji. Dan biarlah hidup kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan seumur hidup kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih, dan kasih-Nya melanda seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa tidak ada kasih yang seperti Tuhan beri kepada kita. Tuhan menerima kita apa adanya.
tidak ada kasih selain di dalam Tuhan kita yang bisa mengubahkan kita menjadi hidup baru. Kita katakan, pujian, belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Kita patut berbangga punya Allah, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, dan biarlah kita terus bersyukur karena Tuhan selalu menolong kita dan tepat pada waktunya. Kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan memuji Dia. Musim akan selalu berganti dan kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan saya sambut Bapak itu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berdoa untuk persembahan, kemudian nanti persembahan akan dijalankan. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberi kesempatan kami untuk memberikan persembahan ini. Dan bila kami semakin rela, semakin kami boleh memberi dengan sukacita, bersukat hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan ganti berlipat kali ganda, dan Engkau tidak membiarkan kami berkekurangan, tetapi berkelimpahan, bahkan berlebihan, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Persembahan akan dijalankan dan kita terus pujian kita. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan bila kita mempersiapkan hati kita, kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubah kita, sanggup menolong kita, sanggup menyembuhkan, sanggup memberi kelepasan. Dan bila kita siapkan hati kita, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dari awal kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Saya sambut sekali lagi jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Saudara Arif. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. lebih lagi kita mau bersama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. seperti perkataan pujian yang boleh kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mengerti akan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong singkapkan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga semakin hari Engkau terus menuntun kami melalui setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Ubah kami, perbaharui hidup kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan pengertian lebih lagi akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Memberkati untuk pemimpin pujian yang sudah melayani Tuhan, Engkau tambahkan talenta lebih lagi. Tuhan, perlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan perlengkapan yang akan dari Engkau ya Bapa.
Bahkan Tuhan juga memberkati tim musik, tim multimedia yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Memberkati setiap kami yang boleh hadir saat malam hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini kita melihat banyak gereja-gereja Tuhan ketika ada jam-jam doa, ketika ada ibadah penyembahan dan berdoa, pasti akan sedikit yang datang. Karena apa? Ini sudah bukan suatu kebetulan lagi. Karena memang di akhir zaman itu akan sedikit orang yang datang kepada Tuhan. Tadi ketika saya berdoa di belakang ketika memuji Tuhan, ada satu hikmat yang saya dapatkan. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita berjaga-jaga. Nah, berbicara tentang berjaga-jaga, ini bukan suatu kebetulan kalau saya sudah mempersiapkan satu kebenaran firman Tuhan tentang datangnya hari Tuhan. Ketika saya berdoa, mempersiapkan perkataan firman ini, di situ Tuhan mau kita itu supaya berjaga-jaga. Kita bersyukur yang sudah ada di tempat ini, kita semua adalah umat-umat Tuhan yang setia. Tapi saya juga rindu kita semua mulai minggu depan ajak rekan-rekan kita, ajak saudara-saudara kita, jangan sampai terlambat ketika Tuhan datang yang kedua kali. Nah, Bapak Gembala tidak ada di tengah-tengah kita pada saat malam hari ini dikarenakan Bapak Gembala saat ini sedang dipercaya melayani komunitas anak-anak jalanan. Jadi walaupun tidak ada Bapak Gembala di tengah-tengah kita, tapi kita harus tetap semangat dan antusias untuk berdoa. Nah, langsung saja pada malam hari ini saya memberikan judul bersiap menyambut kedatangannya. Kenapa kok kita harus bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Nah, saudara-saudara, kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak mau mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan kita melihat saat-saat ini di akhir-akhir zaman ini, gereja-gereja kosong. Banyak anak-anak Tuhan yang masih mementingkan kepentingan di luar, masih mementingkan keinginannya, masih mengutamakan apa? Kesibukannya, pekerjaannya. Padahal kalau kita renungkan, Tuhan itu terus memberikan kita kesempatan. Tuhan itu terus memberikan waktu buat setiap kita. Waktu kosong, waktu khusus. Untuk apa? Untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi seringkali kita sendiri justru mempergunakan waktu kosong itu dengan hal-hal yang lainnya. Padahal Tuhan sendiri memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari-hari, menikmati pekerjaan kita, menikmati usaha kita. Itu Tuhan sudah kasih waktu. Tuhan hanya mau kita menyempatkan diri untuk kita bisa datang khusus memberikan waktu untuk Tuhan. Judul pada malam hari ini saya berikan judul bersiap untuk menyambut kedatangannya. Bagaimana kita bisa menyambut kedatangannya? Ya kita harus bisa secara pribadi itu mendisiplin diri untuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan.
kita harus mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berbicara tentang akhir zaman, beberapa waktu lalu Bapak Gembala sidang senior kita, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti, sempat men-share satu video tentang pembangunan bait suci yang ketiga. Ternyata proses pembangunan bait suci yang ketiga ini sudah akan dimulai. Nanti bagi saudara-saudara yang mau videonya bisa minta kepada saya karena masih tersimpan di HP. Di situ diceritakan persiapan-persiapan dalam pembangunan bait suci yang ketiga. Bahkan di akhir video dikatakan, akankah di tahun 2025 ini pembangunan bait suci yang ketiga itu sudah selesai? Padahal pembangunan bait suci ini itu nantinya pasti akan memicu tentang perang dunia. Ini berbicara tentang keadaan dunia saat ini. Kita melihat ekonomi yang semakin sulit, pekerjaan yang semakin sulit, bahkan orang mau cari kerja itu sangat sulit. Kita bisa melihat banyak sekali pengangguran di luar sana. Banyak sekali orang yang lontang-lantung ke sana kemari hanya untuk mencari pekerjaan. Banyak orang-orang di PHK. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Nah, kita akan melihat ayatnya. Kita akan melihat ayatnya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tadi dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Siapa di sini yang tahu kalau misalkan pencuri mau datang, wah nanti pencurinya datang jam segini, ada yang tahu? Firman Tuhan digambarkan, diibaratkan, datangnya Tuhan itu bagaikan pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga kita harus bisa bersiap, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Seorang pencuri ketika datang tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan datang tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga jangan pernah kita menganggap wah Tuhan datangnya masih nanti. No. Saat ini kita itu masih sudah hidup di penghujung akhir zaman. Dulu kita pernah mendengar seminar tentang akhir zaman. Dari penanggalan-penanggalan yang sudah tertuliskan, kita tuh sebenarnya sudah di penghujung zaman. Tugas kita hanya untuk mempersiapkan. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita justru ketinggalan. Kita justru tertinggal, terabaikan. Karena apa? Ketika kita sampai tertinggal, di situ ada kengerian yang luar biasa. Bahkan ketika saya dulu sekolah, saya pernah mendengar satu kesaksian bahwa suatu saat nanti ketika antikris itu menguasai dunia, ketika ada orang-orang percaya yang masih tertinggal, tidak ikut pengangkatan, akan memperoleh yang namanya penyiksaan yang luar biasa ketika dirinya tidak mau menyangkal Yesus. Bahkan dikatakan bahwa penyiksaannya itu belum pernah ada. Betapa ngerinya kalau kita pikirkan.
Jangan sampai kita tertinggal ketika Tuhan datang bagaikan seorang pencuri. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Kita harus bisa berjaga-jaga. Bahkan di kalimat-kalimat selanjutnya dikatakan, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat ini sudah terjadi Bapak Ibu. Peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi. Kita sudah melihat unsur-unsur bumi hangus. Unsur-unsur bumi hilang lenyap seperti kejadian di kota Palu. Gempa bumi yang begitu dahsyat sampai banyak kota, banyak satu kelurahan, banyak daerah-daerah itu tiba-tiba hilang. Ini sebenarnya sudah menunjukkan akhir zaman. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada setiap kita. Kita harus waspada. Sehingga minta tolong Novi, kok nggak bisa jalan? Nah, sehingga di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42 di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini satu nasihat untuk setiap kita. Karena itu berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu, tidak ada seorang pun tahu kapan Tuhan itu datang. Ini adalah nasihat buat setiap kita semuanya. Dalam suratnya yang kedua, Petrus sebenarnya ingin memperingatkan kepada kita orang-orang percaya tentang pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan Petrus sendiri juga memberikan dorongan kepada setiap kita, bahkan kepada jemaat pada saat itu, supaya apa? Mereka tetap kuat, teguh dalam iman mereka. Karena apa? Pada saat itu terjadi yang namanya penyesatan-penyesatan. Banyak sekali guru-guru palsu yang muncul. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang di luar Kristus itu muncul dan diajarkan. Di atas saya tuliskan, awas, zaman akhir banyak muncul pengajaran-pengajaran sesat. Mungkin kalau sekarang itu tidak berbicara tentang nabi-nabi palsu. No. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat banyak gereja-gereja Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, mereka tidak berani memberitakan tentang zaman akhir. Padahal dalam Alkitab sudah dituliskan. Kita bisa melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah, mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan daging, menyenangkan hati seseorang. Makanya kita jangan kaget kalau ketika kita ikut dalam sinode gereja yang kita ikuti, pengajarannya sangat keras. Karena Bapak Gembala sendiri itu mengajarkan untuk setiap kita itu bisa sempurna di hadapan Tuhan. Kita murni di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mendengar firman yang menyenangkan telinga kita. Kita bukan hanya sekedar mendengar firman yang menyenangkan hati kita. Kita tidak hanya sekedar mendengar firman yang itu memuaskan jiwa kita, no. Kita harus bisa dibentuk karakter kita.
hati-hati. Pengajar-pengajar sesat sampai saat ini masih berkeliaran. Kita harus memiliki hikmat. Kita harus memiliki pengertian yang benar. Supaya apa? Iman kita tetap kuat. Petrus mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita orang-orang percaya. Hati-hati akan pengajaran sesat. Mungkin bisa dibantu saja slide dari situ. Di sini macet. Oke. Tujuan firman pada malam hari ini, saya memberikan tujuan kita tetap mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga sampai hari Tuhan itu benar-benar datang. Saya sangat yakin bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tugas kita seperti apa yang dikatakan Matius tadi, supaya kita berjaga-jaga. Kita akan belajar dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Di sini diceritakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Petrus menceritakan dan menuliskan bagaimana datangnya hari Tuhan. Seperti apa Tuhan itu akan datang. Di situ sudah dituliskan. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa bersiap menyambut kedatangan Tuhan? Yang pertama di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2 di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus miliki pengertian yang benar akan firman Tuhan. Tadi dikatakan, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat. Ini berbicara menuntut kita supaya kita itu memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan. Kita harus mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan. Kita harus paham apa yang disampaikan firman Tuhan. Sehingga slide selanjutnya saya tuliskan, sudahkah kita mengerti setiap perkataan firman Tuhan? Bapak Ibu sudah mengerti perkataan firman Tuhan yang kita baca setiap hari? Mengerti? Amin. Terus yang kedua, pahamkah tentang apa yang Tuhan katakan dalam setiap firman-Nya? Sudahkah kita paham? Belum sepenuhnya. Kemudian, sudahkah kita sepenuhnya melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Ini adalah tugas yang berat. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan juga berat. Kalau harus benar-benar itu kita mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Hidup dalam kebenaran itu bukan persoalan yang mudah. Tapi ketika kita ikut Tuhan, ketika kita mau ikut Yesus, di situ Tuhan akan memimpin setiap hidup kita.
Tuhan akan pimpin arah tujuan kita. Tuhan akan memberikan pemahaman, pengertian tentang firman-Nya sehingga kita bisa melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Kita harus bisa memiliki pengertian yang benar akan setiap perkataan firman Tuhan. Tapi sangat disayangkan, banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan ketika mereka datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu tidak cocok dalam dirinya, langsung khotbah ra apik. Hati-hati. Setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan manapun, di situ Tuhan sedang berbicara. Di situ Tuhan sedang ngomong dengan kita. Di situ Tuhan sedang ingin membuka pikiran kita, membuka hati kita. Tapi terkadang kita yang menutup diri untuk firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Kita harus bisa belajar, minta kepada Tuhan. Minta apa? Minta pengertian dari Tuhan. Untuk Tuhan itu bisa menyingkapkan setiap perkataan firman-Nya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa melakukan semua perkataan firman Tuhan kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Untuk mengerti setiap perkataan firman Tuhan, kita perlu intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, Bapak Gembala sering mengingatkan kepada kita, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau saya pribadi, firman Tuhan atau Alkitab yang saya miliki, itu ibarat sebuah sabun mandi. Kita tentunya tahu fungsi dari sebuah sabun mandi. Ketika kita mandi, kita harus pakai sabun mandi supaya apa? Badan kita itu bersih. Begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika kita baca setiap saat, setiap waktu, setiap hari, di situ pasti saya yakin percaya kita akan semakin dimurnikan. Kita akan semakin dibersihkan. Bahkan kita akan semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita ketika kita mau baca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca firman Tuhan, kita pun harus bisa menyempatkan waktu khusus kita untuk kita berdoa datang pada Tuhan. Berdoa di sini bukan hanya berbicara berdoa secara korporat, tapi kita secara pribadi pun juga harus bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Doa itu ibarat nafas hidup kita. Doa itu ibarat kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sedikit cerita. Kemarin waktu kedua almarhumah orang tua saya masih ada, saya kalau tidak tekun baca firman Tuhan, ataupun saya tidak tekun dalam berdoa, mungkin saya sudah mental sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika problema itu ada, ketika masalah itu ada, ketika saya diperhadapkan dengan hal-hal demikian, saya seringkali muncul pertanyaan, Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu sayang gak sih sama aku? Kalau Tuhan sayang, kenapa aku seperti ini? Ini terkadang muncul dari pikiran saya. Tapi oleh karena firman Tuhan, oleh karena saya sendiri mau berdoa, di situ Tuhan berikan kekuatan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali mengalami persoalan. Jangan pernah kita putus asa. Jangan kita terus mengeluh. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya bisa berbicara seperti ini karena apa? Saya mengalami sendiri.
Ketika saya mengalami kesusahan, ketika saya mengalami keterpurukan, jujur saya tidak pernah cerita dengan rekan-rekan saya. Saya selalu memendam diri sendiri. Saya selalu berdiam diri. Karena saya pikir, buat apa kita cerita ke sana kemari? Lebih penting kita bisa bercerita dengan Tuhan. Karena ketika kita mau bercerita dengan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan. Sehingga kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Miliki pengertian yang benar akan setiap perkataan firman-Nya. Hal yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Hal yang kedua di dalam ayat yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ketiga di sini dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Sehingga poin yang kedua, di sini saya katakan jangan hidup menuruti hawa nafsu dunia. Hawa nafsu dunia tidak selalu berbicara tentang hal-hal pornografi, no. Hal-hal tentang hawa nafsu dunia bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang jahat. Tapi tadi dikatakan, pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ini sebenarnya sudah terjadi dalam setiap keberadaan gereja-gereja Tuhan yang ada. Jangan kita pikir ketika kita tidak merasa puas dalam sebuah gereja, terus kita komplain ini dan itu, kita komplain hamba Tuhannya. Jangan kita pikir itu bukan merupakan pengejek-pengejek. Inilah manusia-manusia akhir zaman. Seseorang dikatakan pengejek-pengejek pada akhir zaman, itu mereka pasti memiliki sifat hanya ingin menyenangkan diri mereka. Hal menyenangkan diri mereka, diri pribadi, ini berbicara tentang hawa nafsu dunia. Jadi hidup kita pun harus hati-hati. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Tapi kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mau ikuti firman Tuhan. Kita harus mau mempersiapkan diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Slide selanjutnya, di situ saya katakan, apa yang ditawarkan dunia memang menyenangkan, namun semuanya mengiring kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, ketika ada dua pilihan, kalau hari Minggu pilih ibadah atau pilih bertamasya? Ibadah atau tamasya? Kalau saya sendiri, kalau saya bukan hamba Tuhan, mungkin saya sudah pilih bertamasya. Tapi apa? Ini adalah pikiran dunia. Ini tidak bisa kita pungkiri. Terkadang kita masih memikirkan hal-hal duniawi kita. Terkadang kita masih ingin menikmati kedagingan kita, menyenangkan diri kita. Tapi kita harus bisa benar-benar ikut apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita tidak binasa.
Nantinya jangan sampai kita binasa. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kita harapkan. Tuhan mau setiap kita itu benar-benar jaga hidup kita. Jangan terus kita menuruti hawa nafsu kita. Jangan terus kita menuruti kedagingan kita. Kita harus bisa menanggalkan ini. Ketika kita datang pada Tuhan, belajarlah kita mempersembahkan yang baik untuk Tuhan. Bukan terus kita datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja, kita hanya melihat ini dan itu, samping kanan, samping kiri, melihat lingkungan gereja. Kalau kita seperti ini, Tuhan melihat kita itu hatinya sangat sedih. Hati Tuhan pasti sedih. Karena apa? Ketika kita datang beribadah pada Tuhan, Tuhan mau kita persembahkan. Hidup kita itu sepenuhnya buat Tuhan. Jangan terus kita ikuti hawa nafsu kita. Jangan terus kita ikuti kedagingan kita. Hal yang terakhir, minta tolong multimedia. Hal yang terakhir di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 di sini dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hal yang ketiga, kita harus bisa mengingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita tidak pernah mempunyai pemikiran seperti ini, kita pasti setiap hari akan terus berputus asa. Tapi ketika kita mau mengingat bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, kita pasti akan memiliki antusias. Kita akan memiliki semangat untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita benar-benar cari wajah Tuhan, untuk kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bahkan dituliskan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia Tuhan sabar terhadap kita. Kesabaran Tuhan itu luar biasa. Dia kalau melihat seluruh umatnya, seluruh anak-anaknya, banyak sekali modelnya. Kalau kita saja misalkan kita menjadi seorang pemimpin, kita melihat anggota kita yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Mungkin kalau ada hal yang tidak cocok dengan hati kita, kita pasti akan mulai sedih. Begitu juga dengan Tuhan. Dia sabar terhadap kita. Dia akan memberikan janjinya kepada setiap kita asal apa? Kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap siapkan hidup kita. Memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Memberikan ibadah kita yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kedatangan Tuhan yang Tuhan inginkan sebelum dia datang adalah kita semua berbalik dan bertobat. Tadi sudah saya katakan, waktu Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Waktu Tuhan pun datang, kita tidak mengerti kapan Tuhan itu datang. Tapi tugas kita adalah berjaga-jaga. Sebagai ayat penutup, selanjutnya, sebagai ayat penutup kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Dan nanti kita akan bersama-sama, kita akan berbagi kelompok. 3 orang, kita akan sharing. Kita akan sharing 10 menit saja dan nanti kita akan berdoa bersama-sama.
2 Petrus 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini dikatakan sebagai ayat penutup, supaya kita mengetahui, bahwa bahkan dikatakan kita telah mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Kita seringkali sudah mendengar firman Tuhan tentang akhir zaman, tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Kembali kita malam hari ini kita diingatkan supaya kita berjaga-jaga. Kita bisa berjaga-jaga, kita bisa mempersiapkan waktu khusus kita untuk Tuhan, mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan di ayat 18 itu di situ katakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bisa bertumbuh di dalam kasih persaudaraan, kasih terhadap sesama jemaat. Kita harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, baik Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Saya yakin dan percaya pasti kita ketika kita sharing sama-sama, kita punya banyak masukan-masukan. Itu yang akan membuat kita semakin kuat. Sehingga kita perlu yang namanya tetap dalam komunitas yang benar. Supaya apa? Kita itu bisa saling mengingatkan, kita bisa saling menguatkan. Jangan sampai nantinya itu kita tertinggal. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan satu pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita melalui kesempatan saat malam hari ini, kita mau bersama-sama membuka hati kita. Kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Saya mengundang untuk Saudari Novi. Nanti silakan dengan dikasih Yesus, Saudari Novi akan berdoa untuk kita semua dan akan memimpin doa syafaat pada malam hari ini. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Setiap hati kami mau bersiap untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Biar hati kami semakin diteguhkan, biar hati kami semakin kuat di dalam mengikut Engkau Tuhan. Oh, biar hati kami berseru kepadamu Yesus akan setiap persoalan yang kami hadapi hari ini, membuat kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, di dalam mengiring Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Hiaralamaya syakaralamaya so. Hiaralamaya syakaralamaya syake. Hiaralamaya syakaralamaya se. Mari Kau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyambut akan kedatangan-Mu Tuhan. Kau dapati kami tetap setia di dalam Engkau Yesus. Hiaralamaya syakaralamaya. Hiaralamaya syakaralamaya. Ini hati kami Tuhan, biar hati kami terus tertuju kepadamu Yesus. Biar mata kami hanya memandang Engkau Tuhan, sehingga ketika kami berbalik dari jalan-Mu Tuhan, kami kembali melihat akan kemuliaan-Mu Bapa. Ketika kami kehilangan arah, ketika kami kehilangan arah tujuan hidup kami Tuhan, biar kami terus memandang Engkau Tuhan.
agar setiap kami Engkau dapati tetap setia sampai akhir nanti. Kami boleh berjuang Tuhan untuk menyambut akan kehadiran-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau lembutkan hati kami sehingga kami semakin beriman kepadamu Tuhan. Jika hari-hari ini gereja mengecewakan kami, jika hari-hari ini sesama hamba-hamba Tuhan ataupun kami sebagai anak-anak Tuhan saling mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Hanya itu yang ingin kami lakukan ya Tuhan. Kami mau siap sedia bersama dengan Engkau. Kami terus berwaspada akan hidup kami. Kami terus mau berdoa dan menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada jalan yang benar ya Bapa, sehingga kami terus berkenan mengikut Engkau Tuhan. Sehingga persoalan kami di dunia ini bukan hanya persoalan-persoalan tentang manusiawi, tapi kami terus mengkaji untuk persoalan yang kami hadapi, untuk kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kami mentaati akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menjauhkan nafsu dunia yang jahat. Bahkan kami terus mengiring Engkau sampai seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang membuat kami mengingat betapa besar kasih anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami harus memberikan waktu kami kepada Tuhan. Bila mana Engkau datang ya Tuhan, Engkau dapati kami tetap setia. Jika waktu-Mu datang seperti pencuri, kami sudah siap sedia Tuhan. Kami sudah siap sedia untuk Engkau bawa kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika hari ini kami masih keras hati, biar kiranya hanya Roh Kudus yang melembutkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan seiring dengan kemauan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa, untuk rekan-rekan kami yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Biar kiranya Engkau menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih khusus untuk Kevin ya Bapa. Biar kiranya Engkau terus berikan kesadaran penuh akan anak-Mu ini Tuhan. Engkau kembali mengangkat hidupnya ya Bapa, sehingga dia boleh memberikan hidupnya untuk melayani Engkau dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit pada hari ini, untuk cucu dari Ibu Lian ya Tuhan, untuk Excel kami juga berdoa biar kiranya Tuhan ada keajaiban besar yang Tuhan beri untuk anak ini, sehingga dia boleh menjadi satu surat yang boleh kami lihat bahwa Tuhan menolong kehidupan anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Rinus Tuhan, untuk masa tuanya, biar kiranya Engkau yang terus menggendong anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Kami juga berdoa untuk Opung ya Tuhan, biar kiranya Engkau terus beri kesehatan. Untuk kakinya yang sering sakit, untuk pinggang yang masih sakit, Tuhan beri keajaiban, sehingga hamba-Mu ini kembali mempermuliakan Engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk anak Stefania ya Tuhan, yang hari ini mungkin masih lemah tubuh, di mana bagian tangannya masih mengalami sakit karena patah ya Tuhan. Kami berdoa dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Dan anak ini kembali melayani Engkau di bidang tamborin, dan juga dia boleh bersuka cita bertemu dengan teman-temannya di sekolah, bahkan di gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk anak dari Ibu Diah yang pasca melahirkan operasi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan beri kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, biar kiranya ibu dan anak ini boleh terus sehat, kuat, karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, biar kiranya Tuhan beri yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan, sehingga tidak ada oknum-oknum ya Tuhan yang membuat bangsa kami ini kacau hanya untuk menyudutkan satu orang ya Bapa. Kami berdoa siapapun pemimpinnya, siapapun mantan pemimpin negeri ini Tuhan, sehingga dihilangkan dari pembulian, dihilangkan dari hal-hal yang tidak benar Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, biar hanya kebenaran yang ditegakkan di negeri kami ini Tuhan, sehingga masyarakat di tempat ini, di kota kami ya Tuhan, di Temanggung, bahkan yang ada di seluruh Indonesia bisa mengenal bahwa hanya kebenaran itu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota-kota mungkin yang mengalami
bencana alam Tuhan, mungkin banjir, mungkin gempa ataupun tsunami, apapun itu Tuhan, kami percaya mereka aman di dalam perlindungan-Mu. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka di dalam segala kekurangan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua bangsa-bangsa, negara-negara, bahkan kota-kota ya Tuhan, kami serahkan seluruh dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengingat hari ini sudah termasuk akhir zamannya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh negeri ya Tuhan, kami seluruh bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu supaya ada shalom-Mu Tuhan. Kami percaya ada kedamaian, ada damai sejahtera-Mu turun untuk kota-kota, untuk negara-negara di seluruh dunia ini Tuhan. Jika hari-hari ini mengalami kekurangan di dalam perekonomian, untuk semua perusahaan-perusahaan kami juga berdoa kiranya Engkau menolong, Engkau mengangkat Tuhan setiap mereka yang hari ini mengalami untuk musibah, mungkin perekonomian turun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan menyediakan keuangan bagi mereka secara cukup. Kami percaya Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga meminta Tuhan untuk jemaat-jemaat bahkan jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Engkau, biar berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mencari sebuah kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati untuk seluruh pengurus yang ada di bidangnya masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, biar kami Tuhan sebagai domba-domba-Mu tidak kehilangan arah, tetapi gembala kami Tuhan, Tuhan berikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada-Mu untuk membimbing kami seluruh domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berikan hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau mengakhiri, kita bangkit berdiri dan kita mau bersama-sama berdoa mengakhiri untuk ibadah pada malam hari ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan segenap kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin, menolong, menuntun setiap kehidupan kami. Bahkan Kau tahu apa yang kami hadapi saat ini, pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Kami mau bersama-sama menaruh itu di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berperang atas masalah kami, atas pergumulan kami, sehingga Engkau yang terus memberikan kami kemenangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan hantar setiap kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Tuhan juga memberkati untuk setiap jam istirahat kami. Biarlah Tuhan yang memberikan jam istirahat yang terbaik untuk kami pulih terima ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami, membuka hati kami. Kami mau bersama-sama menerima anugerah yang akan dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.